Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk anak-anakku kelas 12 SMK. Kali ini kita belajar matematika tentang peluang. Kalau Anda perhatikan dalam gambar ini, di sini ada gambar kartu, gambar dadu, mata uang koin. Nah, sekarang kartu-kartu ini atau dadu ini mungkin sering anak-anakku sekalian melakukan permainan seperti ini. Nah, untuk kali ini materi pokok kita adalah kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan kita sering dihadapkan pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan menentukan atau menghitung berapa banyak cara yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Misalkan tersedia dua buah celana masing-masing berwarna biru dan hitam, serta 3 buah baju masing-masing berwarna kuning, merah, dan putih. Nah, sekarang masalahnya adalah berapa banyak pasangan warna celana dan baju yang dapat disusun. Nah, ini kalau dihitung secara manual mungkin agak memusingkan, tapi ada teorinya. Nah, dari permasalahan di atas ini, di sini dikatakan ada 2 buah celana warna biru dan hitam. Jadi 2 celana warna biru dan hitam, 3 baju warna kuning, merah, dan putih. Nah, untuk menghitung banyaknya pasangan yang mungkin terjadi ini, banyak cara yang bisa kita lakukan, yaitu bisa menggunakan diagram pohon, bisa menggunakan diagram panah, bisa menggunakan tabel, bisa juga dikatakan menggunakan diagram kotak. Nah, sekarang kita lihat diagram pohon. Nah, kenapa dikatakan diagram pohon? Karena ini kan bercabang-cabang. Nah, misalnya ini di sini celana baju. Jadi ada warna celana, ada warna baju. Di sini kolomnya nanti menunjukkan pasangannya. Nah, untuk celana biru dan celana hitam. Di sini warna baju ada kuning, merah, dan putih. Sesuai dengan soal sebelumnya. Nah, sekarang kalau kita pasangkan biru, kuning. Jadinya biru, kuning. Kita tulis di sini biru, kuning. Celana biru, baju merah. Pasangkan ini. Jadi ini menunjukkan celana biru, baju merah. Kemudian celana biru, warna putih. Jadi ini celana biru, warna putih. Kemudian ini celana hitam, pasangkan kuning. Jadi celana hitam, kuning. Celana hitam, baju merah. Dipasangkan ini celana hitam, baju merah. Celana hitam, baju putih. Dipasangkan ini celana hitam, baju putih. Jadi kalau kita lihat di pasangannya ada 6. Jadi baju kuning, baju merah, celana biru, baju kuning, celana biru, baju merah, celana biru, baju putih, celana hitam kuning, celana hitam merah, celana hitam putih. Nah, penjelasannya seperti ini. Berdasarkan diagram pohon pada gambar tampak bahwa pasangan warna celana dan baju yang dapat disusun ada 6 macam, yaitu celana biru, baju kuning, dan seterusnya. Bagaimana kalau menggunakan diagram panah? Diagram panah itu sama dengan diagram pen. Jadi kita buat ini menunjukkan diagram pen untuk celana biru, celana hitam. Kemudian ini diagram pen untuk baju, baju kuning, baju merah, baju hitam. Nah, kita pasangkan ini celana biru, baju kuning, celana biru, baju merah, celana biru, baju putih. Ini baju putih nih. Nah, kemudian pasangan berikutnya celana hitam, baju kuning, celana hitam, baju merah, celana hitam, baju putih. Ini juga ada 6 pasangan. Berdasarkan diagram pen tersebut tampak bahwa pasangan warna celana dan baju yang dapat disusun ada 6 macam. Yaitu keterangannya seperti ini, celana biru, baju kuning, dan seterusnya. Sekarang bagaimana kalau menggunakan tabel?
hampir sama dengan diagram pohon. Jadi ini menunjukkan celana, ini celana. Kemudian di sana menunjukkan kolomnya menunjukkan baju, warna baju. Di sini celana biru hitam. Di sini baju kuning, baju merah, baju putih. Nah, kita pasangkan baju biru, celana biru, baju kuning, celana biru, baju merah, celana biru, baju putih, celana hitam, baju kuning, celana hitam, baju merah, celana hitam, baju putih. Nah, sini juga ada 6 macam cara. Nah, sekarang paling mudah kalau menggunakan diagram kotak. Diagram kotak itu kita siapkan 2 kotak. Kenapa 2 kotak? Karena hanya 2 macam barang, yaitu celana dan baju. Nah, kita siapkan 2 kotak. Ini kotak celana, kotak baju. Kemudian warna, celana ada 2 warna, baju ada 3 warna. Sehingga ini kalau dikalikan hasilnya 2 kali 3 sama dengan 6 cara. Jadi ada 6 cara memasangkan antara celana dengan baju. Celana terdiri dari 2 warna, sedangkan baju terdiri dari 3 warna. Jadi kita pasangkan 2 kali 3 sama dengan 6 cara. Nah, berdasarkan deskripsi di atas dapat diambil kesimpulan secara umum sebagai berikut. Misalkan terdapat N buah tersedia, jadi maksudnya N buah barang. Jadi K1, jadi kotak pertama adalah banyaknya cara untuk mengisi tempat pertama, jadi tergantung dari kriterianya. K2, kotak K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua setelah tempat pertama terisi. K3 adalah banyaknya cara untuk mengisi tempat ketiga setelah tempat pertama dan kedua terisi, dan seterusnya. Sehingga Kn adalah banyaknya cara untuk mengisi tempat Kn setelah tempat pertama, kedua, dan ketiga sampai dengan Kn terisi. Sehingga dapat dirumuskan seperti ini. Di kotak K1 diisi sebanyak K1, kotak K2, kotak K3, dan seterusnya. Hasilnya sama dengan K1 kali K2 kali K3 kali Kn. Jadi ini menunjukkan, ini namanya diagram kotak, cara pengisian diagram kotak. Untuk kedua, untuk bepergian dari kota A ke kota B dapat ditempuh melalui 2 jalan. Jadi kota A ke kota B dapat ditempuh 2 jalan, sedangkan dari kota B ke kota C ada 3 jalan. Berapa banyaknya cara dapat ditempuh untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B? Nah, sekarang kalau kita ini dari kota A ke kota B ada 2 cara. Dari kota B ke kota C ada 3 cara. Jadi dari kota A ke kota C melalui kota B adalah sekarang ini sama dengan 2 kali 3. Jadi ini A ke kota B itu sama dengan 2 cara. Kemudian dari B ke kota C ada 3 cara. Jadi banyaknya kota yang ditempuh dari kota A ke kota C ada 6 cara. Jadi harus saja dikalikan. Sama dengan 6 cara. Jadi banyaknya cara yang dapat ditempuh dan pergi dari kota A ke kota C melalui kota B seluruhnya. Sekarang kita lihat contoh ketiga. Suatu menu makan siang terdiri dari sayur, lauk, buah, dan minuman masing-masing terdiri dari 4 macam sayur, 3 macam lauk, 6 macam buah, 5 macam minuman. Nah, berapakah banyaknya menu makan siang yang dapat dipilih? Kita penyelesaiannya. 1. Sayur ada 4 macam. Yang kedua, lauk ada 3 macam. Yang ketiga, buah ada 6 macam. Yang keempat, minuman ada 5 macam. Berarti ada 4 macam jenis makanan. Nah, sekarang kotak pertama. Jadi kita siapkan 4 kotak. Kotak pertama ini kita tempatkan sayur. Sayur ini ada 4 macam jenis. Jadi ini kotak pertama ada 4 macam jenis sayur. Kotak kedua adalah lauk. Ada 3 macam lauk. Berarti kita kotak kedua ini kita isi 3 macam. Kotak ketiga ini buah. Jadi buah ini ada 6 macam. Jadi kita tempatkan ada 6 macam untuk buah. Kemudian kotak keempat minuman ada 5 macam. Sehingga hasilnya adalah 4 kali 3 kali 6 kali 5. Sama dengan 360.
Jadi ada 360 pilihan yang dapat dilakukan untuk memilih 4 macam makanan ini. Yang kedua, ada 6 jalur bus antara A dan B. Kemudian 5 jalur bus antara B dan C. Nah, sekarang pertanyaannya, bagian A, ada berapa cara dapat ditempuh dari A ke C melalui B? Kemudian pertanyaan B-nya, ada berapa cara dapat ditempuh pergi pulang dari A ke C melalui B? Jadi ini dari A ke C, kembali lagi dari C ke A tetap melalui B. Kemudian C, ada berapa cara dapat ditempuh pergi pulang dari A ke C tanpa melalui jalur yang sama lebih dari sekali. Artinya dalam satu jalur itu tidak boleh dilalui 2 kali. Nah, sekarang kita lihat dulu gambarnya, penyelesaian. Nah, sekarang ini kota A, kota B, kota C. Dari A ke B ada 6 jalur. Nah, ini jalurnya, kita buat jalur seperti ini. 6 jalur. Kemudian B ke C ada 5 jalur. Nah, ini kita buat jalurnya seperti ini, berwarna merah. Kemudian pertanyaan A-nya, berapakah jalur yang dapat ditempuh dari A ke C? Berarti dari A ke C melalui B. Kemudian pertanyaan B-nya, dari A ke B kembali lagi dari C ke A. Nah, kita jawab dulu bagian A. Banyaknya jalur dari A ke C. Nah, sekarang dari A ke B itu ada 6 jalur. Berarti menempati ini 6. Kotak pertama ini menempati 6 jalur. Kemudian dari B ke C, kotak kedua. Ternyata dari B ke C ada 5 jalur. Berarti kita tulis ini angka 5. Sehingga hasilnya adalah 6 kali 5 sama dengan 30 jalur yang dapat ditempuh. Itu jawaban bagian A. Kemudian B-nya, banyaknya jalur dari A ke C dipulang. Artinya dari A ke C dulu, baru kembali lagi C ke A, pergi pulang. Nah, hampir sama dengan jawabannya ini, cuma ini. Dari A ke C berarti ini 6, 5. Jadi dari A ke C berarti A ke B itu 6, B ke C itu 5. Kemudian kembali lagi C ke B berarti 5. Kemudian B ke A itu sama dengan 6. Sehingga ini dikalikan secara total berarti 6 kali 5 kali 5 kali 6 sama dengan 900 jalur yang dapat ditempuh. Itu dari A ke C kalau pergi pulang. Nah, sekarang pertanyaan C-nya, ada berapa cara dapat ditempuh pergi pulang dari A ke C tanpa melalui jalur yang sama? Berarti tidak boleh melalui jalur 2 kali. Hanya 1 kali saja yang dapat dilalui. Nah, sekarang kita lihat dari A ke C. Nah, dari A ke C, jadi A ke B, B ke C, berarti kalau dia menyeberang dari A ke B, berarti dari B ke C hanya dapat memilih 5 jalur. Karena tidak boleh melalui 2 kali. Nah, berarti ini 5. Kemudian dari C ke A, kalau dia menyeberang ke C ke B, berarti B ke A hanya dapat memilih 6 jalur. Sehingga totalnya adalah 5 kali 6 sama dengan 30 jalur. Selanjutnya, nah ini contoh ketiga. Nomor 3. Ada 5 angka, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Akan dibentuk bilangan terdiri dari 3 angka. Jadi ini angka 1, 2, 3, 4, dan 5 ini mau disusun menjadi 3 angka. Berapa banyaknya bilangan dapat disusun jika, nah ada syaratnya, boleh ada angka berulang. Kemudian B, tidak boleh ada angka berulang. Kemudian C, angka genap boleh berulang. Kemudian D, angka genap tidak boleh ada berulang. Jadi ini ada 4 pertanyaan. Kemudian ada syaratnya. Angka itu dapat disusun menjadi 3, boleh ada angka berulang, tidak boleh ada angka berulang. Kemudian C, angka genap boleh berulang, angka genap tidak boleh ada yang berulang. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Pertama dulu, boleh ada angka berulang. Untuk merekam perhitungan kita mulai. Angka 1. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita mulai angka 1. Angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 1, 1. Boleh berulang.
Jadi ini 1, 1, 1, kemudian 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4, 1, 1, 5. Jadi yang berulang di sini adalah angka 1. Kemudian kita mulai lagi angka 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Di sini ada dua angka berulang, yaitu angka 1 dan angka 2. Nah, kemudian 1, 3, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 5. Berarti angka 1, angka 3 berulang. 1, 4, 1, 1, 4, 2, 1, 4, 3, 1, 4, 4, 1, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian angka 151, 152, 153. Jadi di sini kalau boleh ada angka berulang, kita mulai dari angka 1, ada 25 susunan angka. Kemudian kita mulai angka 2. 211, 212, 213, 214, 215. Kemudian 221, 222, 223, 224, 225. Jadi kita ini angka 2 harus angka 2 pertama, 231, 232, dan seterusnya, 251, 252, 253, 255, dan seterusnya. Jadi ini juga ada 25 susunan bilangan. Jadi angka 1 pertama, angka 2 pertama, ada 25 susunan. Kalau kita lanjutkan angka 3, angka 4, angka 5, pasti juga 25 bilangan susunan. Yang didapat, angka 1 pertama 25, angka 2 pertama 25, angka 3 pertama 25, pasti juga angka 4 pertama 25, angka 5 pertama 25, dan jumlahkan ini totalnya adalah 125. 125 angkanya. Susunan bilangan. Nah, untuk lebih memudahkan menyelesaikan, kita gunakan diagram kotak. Ada 5 angka, akan disusun menjadi 3 angka, maka kita siapkan 3 kotak. Kenapa 3 kotak? Karena pertanyaannya di sini mau disusun menjadi 3 angka. Nah, untuk angka pertama, kotak pertama kita isi 5 angka. Kenapa 5 angka? Karena banyaknya cara memilih angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu ada 5 cara. Ada 5 cara memilih bilangan angka di sini. Kita tempatkan pada kotak pertama. Kemudian kotak kedua, kita pilih lagi 5. Nah, bisa dipilih 5. Nah, angka yang sudah dipilih tadi bisa dipilih kembali. Sehingga menempati kotak kedua ini sebanyak 5. Kemudian untuk kotak ketiga, kita pilih lagi 5. Nah, angka yang sudah terpilih pada kotak pertama, kotak kedua dapat dipilih kembali, sehingga tetap banyaknya angka yang bisa dipilih ada sebanyak 5 angka. Sehingga hasilnya adalah, berarti langsung dikali saja, 5 kali 5, 5 sama dengan 125 susunan angka. Jadi jawaban ini sama saja dengan ini. Ini namanya secara manual, kalau ini menggunakan secara teori diagram kotak. Kemudian, tidak boleh ada angka berulang. Nah, kalau tidak boleh ada angka berulang, berarti kita ambil tarik dari yang pertama. Nah, ini ada yang berulang, berarti tidak masuk. Yang sekarang ini merah, tidak masuk ini, karena ada angka berulang. Nah, ini 121, 122 berulang. Berarti yang masuk ini 123, 124, 125. Kemudian 131 tidak masuk, karena ini angka 1 berulang. 132, 133 ini tidak masuk, angkanya berulang, angka 3. Nah, ini dan seterusnya. Yang warna merah ini artinya angka berulang, berarti tidak masuk dalam penyelesaian. Yang masuk dalam penyelesaian itu yang warna hitam. Jadi ada 12 susunan bilangan yang tidak berulang. Ini kalau angka 1 pertama. Nah, sekarang kita lihat tadi angka 2 yang pertama. Nah, ini angka 2. Ini yang warna merah berulang. Angka 1-nya berulang, kalau ini angka 2-nya berulang. Nah, kemudian ini semuanya berulang. Jadi 221, 222, 223, 224, 225. Berarti tidak masuk. Nah, kemudian 3, 231, 232, 233. Ini berulang angka 2, ini berulang angka 3, tidak masuk. Dan seterusnya. Sehingga kalau dijumlahkan ini juga ada 12 susunan angka yang tidak berulang. Yang ini ya warna hitam, tidak berulang. Ini tidak berulang. Sehingga didapat angka 1 pertama, berarti ini tadi angka 1 pertama, 12 jawabannya. Angka 2 pertama ini angka 2. Jadi semuanya ini angka 2 pertama, 12. Kalau angka 3 pertama pasti juga 12.
angka 4 pertama juga pasti 12, angka 5 pertama juga pasti 12. Sehingga totalnya ini adalah 60. Berarti ini hanya 60 susunan bilangan yang dapat dibuat kalau angkanya tidak boleh berulang. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan diagram kotak? Nah, tetap kita siapkan kotak sebanyak 3, karena mau disusun menjadi 3 bilangan. Kotak pertama kita isi 5. Kenapa diisi 5? Nah, banyaknya cara memilih angka ini sebanyak ada 5 cara. Karena ada 5 bilangan. Jadi, memilih angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Berarti ada 5 cara yang dapat dipilih. Angka yang sudah dipilih tidak bisa dipilih kembali. Jadi, angka yang sudah dipilih tadi pada kotak pertama tidak bisa dipilih kembali. Sehingga banyaknya memilih itu tinggal 4 angka yang dipilih. Nah, kemudian kotak ketiga tinggal 3 angka. Nah, sudah 2 angka yang terpilih sebelumnya. Ada angka yang dipilih di sini, 1. Di sini juga sudah dipilih angka 1. Jadi, yang mungkin dipilih hanya tinggal 3 angka yang bisa dipilih. Sehingga hasilnya adalah, nah ini, 5 4 3 sama dengan 60. Jadi jawaban ini sama saja dengan yang di atas. Nah, inilah jawabannya bagian B. Banyaknya susunan angka yang bisa dipilih kalau tidak boleh ada angka yang berulang, yaitu sebanyak 60. Jadi tidak ada ini, yang warna hitam, tidak ada angka yang berulang. Nah, sekarang bagian C-nya. Ini penjelasannya, bagian C. Cara menempatkan angka pada kotak pertama banyak angka yang dipilih sebanyak 5, kotak kedua banyak angka yang pada dipilih sebanyak 4 karena angka 1. Karena ada 1 angka yang sudah dipilih pada kotak pertama dan seterusnya. Sama dengan turun. Nah, sekarang bagian C, angka genap boleh berulang. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk angka 1 pertama, kita lihat angka genapnya. Ini ciri angka genap itu, perhatikan angka terakhir. Jadi kalau genap angka terakhirnya berarti itu bilangan genap. Kemudian ciri bilangan genap itu dapat dibagi 2. Jadi ini ada 6, ada 10 bilangan genap. Boleh berulang untuk angka 1 bilangan pertama. Kemudian angka 2 yang pertama. Angka 2 pertama berarti ini hanya ini. Hasilnya ya warna biru, warna hitam, ya warna merah tidak masuk dengan angka genap. Berarti ini juga ada 10 bilangan. Angka genap yang dapat disusun apabila angka 2 di pertama. Sehingga didapat, nah ini angka 1 pertama, angka 2 pertama 10, angka 3 pasti juga 10, angka 4 juga pasti 10 bilangan, angka 5 pertama 10 bilangan, sehingga totalnya ini ada 50. Kalau kita menggunakan diagram kotak, nah sekarang yang pertama dulu kita isi adalah kotak terakhir. Nah, angka genap yang mau dicari. Kenapa angka 2 di sini? Karena di sini ada 2 bilangan genap. Jadi bilangan 2 dan 4. Jadi ada 2 bilangan genap yang dapat dipilih untuk menempati kotak terakhir. Jadi ini kita isi 2. Tadi saya katakan diisi 2 karena di sini ada 2 bilangan genap. Nah, karena ini bilangan genap sudah dipilih dan boleh berulang, berarti angka yang terpilih tadi bisa dipilih kembali. Sehingga kotak pertama diisi 5. Kembali ini bisa dipilih 5. Karena boleh berulang, maka kotak ketiga juga, kotak kedua juga diisi 5. Sehingga hasilnya adalah jadi 5 kali 5 kali 2 sama dengan 50. Jadi hasilnya sama saja dengan ini, 50. Dan seterusnya, jadi sini penjelasannya. Cara menempatkan angka pada kotak, angka kotak ketiga, banyaknya angka yang dapat dipilih ada 2. Ada 2 bilangan genap, yaitu angka 2 dan 4. Kemudian kotak pertama, banyaknya angka yang dapat dipilih 5, karena angka yang sudah dipilih pada kotak pertama dapat dipilih kembali, dan seterusnya. Angka genap tidak boleh berulang. Angka 1 pertama, sama dengan tadi. Angka genap tidak boleh berulang. Berarti ini yang dapat dipilih sini hanya 1, 2, 4. 1, 3, 2, 1, 3, 4. Ini tidak ada berulang angkanya dari 3 angka yang disusun. Nah ini 1, 5, 2, 1, 5, 4. Nah, ada 6 susunan bilangan genap yang tidak boleh berulang.
Jadi ini yang penyelesaian itu ya warna hitam. Jadi 124, 132, 134, 142, 152, 154. Yang lainnya itu angka genap, ada angka genap tapi berulang. Nah, sekarang bagaimana kalau angka 2 pertama? Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya warna hitam. Nah, ternyata kalau angka 2 pertama, 214, 234, 252, 254. Hasilnya hanya susunan bilangan genap tidak boleh berulang. Ini tidak boleh berulang. Sehingga kalau didapat, angka 1 pertama 6, angka 2 pertama 4, angka 3 pertama pasti juga 6, angka 4 pertama pasti 4, jadi ini genap ini 2, 4, 4. Angka 5 pertama pasti 6. Kalau ini dijumlahkan hasilnya adalah 24. Sekarang bagaimana kalau diisi dengan menggunakan diagram kotak? Ada 5 angka yang disusun menjadi 3 angka. Kita siapkan 3 kotak. Jadi ini ada 3 kotak. Kotak terakhir kita isi 2. Sama dengan penjelasan sebelumnya. Kenapa 2? Karena di sini ada 2 bilangan genap. Angka genap yang sudah terpilih ini tidak bisa dipilih kembali. Sehingga tinggal kita hanya memilih 4 angka. Karena salah satu angka genap sudah bisa dipilih, berarti tinggal memilih 4 angka. Sudah terpilih 1 angka lagi di sini pada kotak pertama, maka banyaknya cara untuk memilih pada kotak kedua, hanya tinggal 3 angka yang dapat dipilih. Sehingga hasilnya adalah 4 kali 3 kali 2, 24 susunan bilangan yang dapat disusun, bilangan genap dan tidak boleh berulang. Jadi jawabannya ini sama saja dengan ini. Biasanya sama dengan tadi ini. Sekarang kita lihat faktorial. Faktorial dari suatu bilangan asli didefinisikan sebagai berikut. Definisi faktorial untuk setiap bilangan asli n didefinisikan. Nah, ini n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai dengan kali n dikurang 1 dikali n dikurang 1 sampai dengan kali n. Lambang atau notasi n tanda seru ini dibaca sebagai n faktorial. Definisikan pula bahwa 1 faktorial sama dengan 1, 0 faktorial sama dengan 1. Jadi nanti kita buktikan kenapa 1 faktorial sama dengan 1, 0 faktorial sama dengan 1. Contoh keempat, dengan menggunakan definisi di atas, faktor suatu bilangan asli dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, contohnya nomor 1, 2 faktorial itu artinya 1 kali 2, 1 sama dengan 2, atau 2 faktorial dibalik perkaliannya, jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi kalau 3 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3, jadi perkaliannya sampai 3. Atau kalau dibalik, 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1, sama dengan 6. Jadi kalau 4 faktorial, perkaliannya sampai 4. 1 kali 2 kali 3 kali 4. Atau 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan biasanya saya pakai ini adalah perkaliannya terbalik. Jadi 4 kali 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi menurun angkanya. Untuk n yang lebih besar, maka nilai n faktorial menjadi makin besar dengan cepat. Contohnya ini seperti ini. 9 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 sampai dengan contoh kelima. Jumlahan 2 faktorial ditambah 3 faktorial, artinya ini difaktorialkan dulu. Dicari dulu faktoralnya 2 kali 1. Jadi ini faktoralnya 2 kali 1, faktoralnya 3, 3 kali 1. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1, 2. 3 kali 2 kali 1 kali 6. Dia kalau ditambahkan adalah 8. Jadi 2 faktorial ditambah 3 faktorial sama dengan 8. Ini tidak boleh langsung dijumlah ini. 2 faktorial ditambah 3 faktorial sama dengan 5 faktorial, berarti salah jawabannya. Contoh kedua, bagaimana kalau dikurang? Ya sama caranya tadi nomor 1. Jadi 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dicari faktorialnya ini. 5 faktorial sama dengan ini. Dikurangi 3 faktorial. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120. Sedangkan 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 6. Jadi 120 dikurang 6 hasilnya adalah 114. Nah, sekarang kalau pembagian. 5 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, ini yang paling mudah.
5 faktorial sama saja 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau ini dicoret, hasilnya tinggal 5. Nah ini dicoret 4 kali 3 kali 2 kali 1, dicoret juga penyebutnya 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya sama dengan 5. Jadi paling mudah pembagian faktorial. Jadi hasilnya sama dengan 5. Sekarang 8 faktorial dibagi 6 kurang 2 faktorial. Jadi uraikan pembilannya dulu. Nah ini 8 faktorial, penyebutnya 6 dikurang 2 sama dengan 4 faktorial. Berarti pembilannya ini, nah ini hasilnya, diuraikan sampai 4 faktorial. Di 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial, sehingga ini bisa, kalau dibagi ini hasilnya 1. Nah ini dicoret 4 faktorial, penyebutnya dicoret 4 faktorial, maka jawabannya adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5. Hasilnya yaitu 1680. Contoh berikutnya, nyatakan dalam bentuk faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah ini perkaliannya menurutnya mulai angka 7. Berarti ini sama saja dengan 7 faktorial. Karena kali ini 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti ini sama dengan 4 faktorial ditambah 2 kali 1. Nah, berarti ini 4 faktorial ditambah 2 faktorial. Karena 2 kali 1 sama dengan 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4 faktorial. Sekarang bagaimana kalau seperti ini? Kalinya terputus. 9 kali 8 kali 7. Walaupun 9 kali 8 kali 7 berurut secara menurut. Maka cara penyelesaiannya, maka ini dibagi dengan 6 kali 3 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti ini ya. 9 kali 8 kali 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 1 dibagi. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah kalau pembilan dikali pembilan, hasilnya seperti ini. Jadi 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya, penyebutnya seperti ini. Sehingga ini pembilannya sudah perkaliannya secara terurut. Jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kali 1 di sini ya, dibagi dengan ini. Maka hasilnya adalah 9 faktorial dibagi 6 faktorial. Berarti ini 9 kali 8 kali 7 sama saja dengan 9 faktorial dibagi 6 faktorial. Berikutnya lagi. Nah ini 8 kali 7 kali 6 dibagi 4 kali 3. Kalau ini dilanjutkan, 8 kali 7 kali 6 dibagi 4 kali 3. Ini dilanjutkan. Ini dilanjutkan. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 dibagi dengan ini. Kemudian ini dilanjutkan ini. 4 kali 3. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Pembilannya 2 kali 3 kali 1. 2 kali 1. Sehingga hasilnya adalah kalau pembilang kali pembilang penyebut kali penyebut hasilnya seperti ini. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 2 kali 3 kali 1. 2 kali 1. Penyebutnya ini. Jadi ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian ini 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga hasilnya adalah 8 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan per 5 faktorial kali 4 faktorial. Sekian dan terima kasih pertemuan kita pada pagi atau sore hari ini. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.